Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang wawasan demokrasi dan HAM. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 ada Reidita, ada saya Nisrina, dan Kayudi. Yang pertama, pengertian secara umum demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Menurut ahli ilmu Avanggava, demokrasi sendiri terdiri menjadi dua definisi. Yang pertama, jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara, sementara secara empiris adalah demokrasi adalah perwujudannya dunia politik. Yang kedua, sejarahnya. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungannya sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 Masehi, sebelum Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum Masehi. Sejarah di Indonesia. Demokrasi di Indonesia dimulai pada tahun 1945 ketika negara ini memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Pada awalnya, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer dengan presiden sebagai kepala negara. Namun, pada tahun 1959, di Indonesia beralih ke sistem demokrasi terpimpin yang memberi kekuasaan besar kepada presiden. Setelah Orde Baru runtuh pada tahun 1998, Indonesia kembali ke sistem demokrasi parlementer dengan adopsi Undang-Undang Dasar 1945 yang direvisi. Sejak itu, Indonesia telah mengadakan beberapa pemilihan umum dan berhasil melaksanakan transisi kekuasaan secara damai, menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam demokrasi di negeri ini. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal korupsi dan ketidaksetaraan, demokrasi di Indonesia terus berkembang dan menjadi semakin kuat. Kemudian ada ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap HAM. Yang ketiga, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Yang keempat, adanya pers, media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang kelima, adanya pemilihan umum untuk pemilihan wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang keenam, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan atau memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Yang ketujuh, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman suku, agama, golongan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reidita.
Hubungan antara demokrasi dan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan demokrasi. Pancasila mengandung nilai-nilai demokrasi seperti kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan persatuan nasional. Pancasila juga menjamin hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan kebebasan berekspresi. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan landasan bagi sistem demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik di negara ini. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya bersifat politik, tetapi juga sosial dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan konsep demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan, yang memperhatikan kepentingan semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara demokrasi dan Pancasila di Indonesia sangat erat dan saling memperkuat. Pancasila sebagai dasar negara memberikan landasan filosofis sebagai sistem demokrasi di Indonesia. Sementara demokrasi memastikan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian HAM. Secara umum, hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Menurut Austin Rene, hak asasi manusia adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu yang sudah diatur atau dirumuskan di dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah atau negara. Makna HAM. Yang ke-1, ada hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Artinya, Anda tidak dapat kehilangan hak-hak ini, sama seperti Anda menjadi manusia. Yang kedua, ada hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Tidak ada yang dapat mengambil hak karena hak tersebut kurang penting atau tidak esensial. Yang ketiga, ada hak asasi manusia saling bergantung. Artinya, bersama-sama hak asasi manusia membentuk struktur yang paling melengkapi. Misalnya, kesempatan Anda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal secara langsung bergantung pada hak Anda atas kebebasan berekspresi, untuk berserikat, atas pendidikan, dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, ada hak asasi manusia adalah cerminan dari kebutuhan dasar hidup. Tanpa hak asasi manusia, seseorang tidak dapat menjalani kehidupan yang bermartabat. Melanggar hak asasi seseorang berarti memperlakukan orang tersebut seolah-olah dia bukan manusia. Mempromosikan hak asasi manusia berarti menuntut agar martabat manusia semua orang dihormati.
Selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Didi. Selanjutnya ada ciri-ciri HAM. Yang pertama, HAM yang bersifat hakiki. Yang kedua itu HAM bersifat universal. Yang ketiga, HAM bersifat tidak bisa dicabut. Yang keempat, HAM bersifat tidak bisa dibagi. Hubungan antara HAM dan Pancasila. Pancasila dan HAM memiliki hubungan yang erat karena Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengakui hak asasi manusia sebagai hak yang fundamental dan universal. Pancasila mengandung nilai-nilai yang mendasari hak asasi manusia, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Next. Jadi kesimpulannya dari presentasi kali ini yaitu Pancasila, hak asasi manusia, dan demokrasi memiliki hubungan yang erat karena saling melengkapi satu sama lain. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menegaskan nilai-nilai demokrasi dan mengakui hak asasi manusia sebagai prinsip utama. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, sementara hak asasi manusia melindungi hak-hak individu dan konteks demokrasi. Dengan demikian, ketiga konsep ini saling terkait dan mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis dan berkeadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.